Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Siswa dan santri merah putih yang saya sayangi, kita lanjutkan belajar kita tentang adab-adab kepada orang tua. Kemarin sudah di nomor 1, 2, dan 3. Kita langsung saja ke adab yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Adab yang keempat adalah berbakti kepada orang tua adalah satu amalan yang dicintai Allah. Berbakti kepada kedua orang tua adalah satu amalan yang dicintai Allah. Imam Bukhari rahimahullah mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Al-Walid, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, berkata Al-Walid bin Aizar telah mengabarkan kepadaku, dia berkata, saya mendengar Abu Amru Asy-Syaibani berkata telah mengabarkan kepada kami pemilik rumah ini, sambil menunjuk ke rumah Abdullah, dia berkata, saya bertanya kepada Nabi SAW, amalan apa yang paling dicintai Allah? Beliau bersabda, sholat tepat pada waktunya. Dia bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Dia bertanya, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjuang di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari di nomor 5970. Subhanallah ya. Jadi berbakti kepada kedua orang tua itu di atas berjuang di jalan Allah. Tentu ini adalah amalan yang sangat spesial. Kita lanjutkan yang kelima. Jangan mencela orang tua orang lain. Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad, dari ayahnya dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya termasuk dari dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya sendiri. Beliau ditanya, kenapa hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Beliau menjawab, seseorang mencela atau melaknat ayah orang lain, kemudian orang tersebut membalas mencela ayah dan ibu orang yang pertama. Hadis riwayat Bukhari di nomor 5973. Jadi mencela orang tua orang lain itu sama saja mencela orang tua sendiri. Jadi jangan pernah bercanda yang berlebihan dengan kawannya, dengan teman, akhirnya keluar mencela nama ibu atau orang tua teman. Itu sama saja dengan mencela orang tua sendiri. Yang nomor 6. Larangan keras durhaka kepada orang tua. Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Sa'ad bin Hafs, telah menceritakan kepada kami Syaiban dari Mansur, dari Al-Musayyib, dari Warad, dari Al-Mughirah bin Syu'bah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada kedua orang tua, tidak suka memberi namun suka meminta-minta, dan mengubur anak perempuan hidup-hidup, dan membenci atas kalian 3 perkara, yaitu suka desas-desus, banyak bertanya,
dan menyia-nyiakan harta. Hadis riwayat Bukhari 5975. Ini yang sangat larangan keras ya. Durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang termasuk dari dosa besar?" Kami menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Menyekutukan Allah dan mendurhakai kedua orang tua." Ketika itu beliau tengah bersandar. Kemudian duduk lalu melanjutkan sabdanya, "Perkataan dusta dan kesaksian palsu. Perkataan dusta dan kesaksian palsu." Beliau terus saja mengulangi hingga saya mengira beliau tidak akan berhenti. Hadis riwayat Bukhari di 5976. Jadi ini adalah perkara yang penting, bahkan sangat penting. Rasulullah dari menyandar, riwayatnya dari menyandar itu langsung tidak menyandar, menegaskan sabdanya. Itu bukti bahwa ini adalah perkara yang sangat-sangat penting yang perlu diingat oleh umatnya dan masuk kategori dosa yang sangat besar, sama dengan menyekutukan Allah. Itu ada dalam kitab Al-Khabair. Nanti suatu saat kalian akan belajar tentang itu. Kita lanjutkan di nomor 7, menyambung tali silaturahim kepada kerabat dan teman dekat ayah. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang paling utama adalah manakala seseorang menyambung hubungan silaturahim kepada kerabat dan teman dekat bapaknya." Hadis ini semakna juga diriwayatkan dari Abu Sa'id. Abu Isa berkata, ini adalah isnad yang sahih. Dan hadis ini juga telah diriwayatkan dari Ibnu Umar lebih dari satu jalur. Hadis riwayat Tirmizi di nomor 1903. Jadi menyambung tali silaturahim kepada orang tua, juga kepada kerabat, paman, Pak D dan seterusnya, dan teman dekat ayah. Jadi teman dekat ayah itu masuk kategori yang harus sering di silaturahim. Masuk kategori kebaikan yang utama. Maka penting sanad itu, apalagi kalau kalian yang anak-anak laki-laki itu hafal dari jalur ayah. Itu sangat bagus. Misalnya si A bin si B bin si C bin si C bin si D dan seterusnya, itu dari ayah, dari jalur ayah. Itu nggak mudah, tidak mudah, sangat tidak mudah. Biasanya setelah dari jalur ayah gitu, bin, terus akhirnya jadi ketemu perempuan gitu, jadi ibu gitu, atau mbahnya perempuan, atau nanti ketemu buyutnya yang perempuan, yaitu akan kalau ketemu yang laki-laki. Jadi misalnya kalian punya anak laki-laki, yang laki-laki ya, laki-laki, terus punya anak laki-laki lagi, terus punya anak laki-laki lagi, terus punya anak laki-laki lagi. Nah itu jalurnya yang utama itu kalau sampai 7 itu luar biasa. Nantilah itu dengan penjelasan yang lain. Tapi yang pasti yang sekarang adalah menyambung tali silaturahimnya, terus dijaga. Kenapa? Jalur sanatnya yang perempuan juga yang bisa menikahkan. Kalau bapak udah nggak ada, siapa? Pamannya yang masih berhubungan nasab, yang laki-laki ya, bukan teman dekat ayah. Enggak, itu nggak bisa. Ini berhubungan dengan, kalau teman dekat ayah itu biasanya minimalnya pemikirannya, kan kemarin udah belajar ya. Sementara itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.